Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar teman-teman semuanya? Tetap selalu katakan sehat, kaya, berkah, dan bahagia. Karena selalu saya sampaikan ketika kata-kata positif yang selalu kita ucapkan, maka insya Allah itu akan terjadi dan berdampak pada diri kita. Baik secara cepat maupun nanti di kemudian hari, di kedepannya itu semua akan berdampak pada diri kita. Maka mulailah dan teruslah selalu mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, sehingga insya Allah itu akan terjadi pada diri kita. Baik teman-teman semuanya, seperti yang Anda lihat di whiteboard, itu sudah saya tuliskan tentang cara bayar cicilan hutang dengan ilmu sholawat. Nah, ini adalah cara saya yang ingin saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Bisa Anda tiru dan Anda gunakan, karena insya Allah ini yang saya tuliskan, yang saya akan bagikan ini adalah cara saya ketika saya pada waktu itu sedang punya hutang. Hutang saya banyak ya, itu sekitar 100 juta lebih lah. Tapi alhamdulillah semuanya sudah selesai, tentunya dengan cara-cara yang menurut saya ini ajaib ya. Ajaib itu saya mengandalkan amalan sholawatnya. Nah, kali ini saya ingin bahas itu, saya ingin terangkan kepada teman-teman semuanya supaya teman-teman kalau mau pakai cara yang saya gunakan ini bagus, kalau tidak nggak apa-apa ya. Karena saya ingin berbagi saja, karena ini pengalaman dan insya Allah itu saya buktikan sendiri. Oke, baik teman-teman semuanya. Pertanyaannya sekarang, bisa nggak sih kita bayar hutang itu dengan menggunakan ilmu sholawat? Kalau menurut saya yang ditanya, saya akan jawab, insya Allah pasti bisa. Kenapa? Karena saya sudah praktekkan dan saya sudah buktikan itu. Nah, sekarang saya terangkan kepada teman-teman semuanya bahwa sebelum kita membahas yang ini, di whiteboard yang Anda lihat ini, pahami dulu rumus pertamanya bahwa siapa orang yang bersalawat 1 kali, maka Allah akan membalas 10 kebaikan, 10 keberkahan, 10 rahmat. Maksudnya apa? Maksudnya kita ketika mengucapkan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allah membalas 10 kebaikan. Allah memberikan 10 rahmat dan 10 keberkahan. Apa aja itu 10 kebaikan? Ya banyak. Bisa saja kebaikan itu yang tadinya rezeki kita susah, jadi mudah, hutang kita banyak, jadi lunas, rumah tangga kita kacau, jadi bahagia dan harmonis, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan itu adalah janji Allah. Bahkan sholawat ini, itu ulama sepakat bahwa salah satu amal yang pasti diterima itu adalah sholawat. Kalau istighfar belum tentu diterima Allah. Sholat kita belum tentu diterima oleh Allah. Puasa kita juga belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bersholawat untuk Nabi Muhammad SAW, itu insya Allah pasti diterima. Karena Allah dan malaikat saja juga bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu ada dalam Al-Qur'an ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Oleh karena itu teman-teman semuanya, pakai cara ini. Saran saya silakan gunakan, ikuti cara ini. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung saja ya, simak terus dan ikuti, pahami. Cara saya, cara bayar cicilan hutang dengan ilmu sholawat. Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah lihat ini. 1, tulis jumlah cicilan hutangmu. Contoh 1.500.000 per bulan. Maksudnya adalah tuliskan jumlah cicilan hutang kita itu di selembar kertas. Misalkan saat itu saya kan cicilan saya 1.500.000 1 bulan. Itu saya tulis seperti ini. Nah, kelihatan ya? Nah, kata-katanya begini. Alhamdulillah ya Allah, cicilan hutangku 1.500.000 per bulan sudah saya lunasi. Terima kasih ya Allah. Nah, tulis. Teman-teman tulis jumlah cicilannya berapa. Kalau saya kan saat itu, ini saya contohkan aja lah ya, 1.500.000 per bulan. Tulis di selembar kertas. Ini pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita menulis jumlah cicilan hutang kita, yang kedua adalah amalkan sholawat. Sholawat di sini, yang saya amalkan itu 1000 kali selesai sholat maghrib atau selesai sholat isya. Itu saya mengamalkan sholawat 1000 kali. Walaupun ada seorang Habib ya, Habib Sagab itu menyarankan, menganjurkan bahwa bersolawat selesai sholat isya itu 400 kali, insya Allah bisa melunasin hutang, bahkan melancarkan rezeki. Tapi saya mengamalkan sholawat itu 1000 kali selesai sholat maghrib atau selesai sholat isya.
perkara jumlah, semakin banyak kita berselawat kepada baginda Muhammad SAW, itu insya Allah keberkahannya makin cepat kita rasakan. Nah, saya sendiri, saya istiqomahkan itu mengamalkan salawat 1000 kali selesai sholat maghrib dan selesai sholat isya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, afirmasikan. Bayangkan bahwa kita sudah dapat uang 1.500.000 rupiah. Maksudnya apa? Maksudnya, ketika Anda sudah menuliskan jumlah hutang cicilan hutang Anda, kemudian Anda bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW 1000 kali selesai maghrib atau sholat isya. Selesai Anda bersolawat, Anda jangan langsung berdiri, jangan langsung kegiatan apapun, tidak. Selesai bersolawat 1000 kali, silakan Anda duduk tenang, rilekskan, tenangkan pikiran, hati, jiwa, raga, fokus kepada Allah bahwa Anda sedang melihat Allah. Kemudian kertas yang sudah kita tulis tadi dengan Alhamdulillah ya Allah, cicilan hutangku 1.500.000 per bulan sudah saya lunasin. Ini kita afirmasikan, kita bayangkan bahwa bulan besok kita sudah mendapatkan cicilan hutang dengan jumlah 1.500.000 rupiah. Itu kita bayangkan terus sambil kita berterima kasih. Tapi ingat ya teman-teman semuanya, cara membayangkannya bukan kita meminta ya Allah beri saya uang 1.500.000 rupiah untuk bayar cicilan hutang saya, bukan seperti itu. Tapi Anda katakan dalam hati, Alhamdulillah ya Allah, cicilan hutangku 1.500.000 per bulan itu sudah saya lunasin. Terima kasih ya Allah. Nah, di situ Anda berdoa dengan cara bersyukur, walaupun saat itu Anda belum punya uangnya. Nah, kenapa harus begitu? Karena ketika kita membayangkan bahwa seolah-olah itu sudah ada pada diri kita, walaupun pada kenyataannya kita belum miliki, maka insya Allah alam semesta akan mentransfer, akan mendukung, atau dengan sendirinya Allah itu akan memberikan jalan kepada kita sehingga kita bisa mendapatkan uang 1.500.000 rupiah. Jadi dalam hal ini cara memintanya bukan kita meminta kepada Allah, ya Allah, bukan. Ya boleh sih, silakan saja, tapi cara saya berdoa dengan cara bersyukur walaupun saat itu belum kita temukan uangnya, belum ada pada kita uangnya untuk bayar cicilan. Tapi saat itu saya berdoa, ya Allah terima kasih sudah memberikan uang 1.500.000 rupiah untuk membayar cicilan hutangku. Alhamdulillah ya Allah, cicilan hutangku sudah lunas kubayar. Nah, itu terus bayangkan dalam hati, dalam pikiran bahwa kita seolah-olah sudah memiliki uang 1.500.000 rupiah untuk membayar cicilan hutang kita. Nah, itu lakukan. Nah, cara saya itu mengamalkannya, saya awali mulai dari tanggal 1 ya. Terserah mau bulan apapun, teman-teman bisa lah. Misalkan saat itu saya harus membayar cicilan saya tanggal 28 di akhir bulannya. Saya mulai dari tanggal 1-nya. Itu saya bersolawat, saya baca, kemudian saya afirmasikan. Saya berdoa dengan cara bersyukur. Terus saya lakukan, saya bersolawat, kemudian saya afirmasi, saya bayangkan seolah-olah itu uang sudah ada walaupun kenyataannya belum. Alhamdulillah, 1 minggu sebelum waktu saya bayar cicilan, uang itu sudah ada. Caranya pun Masya Allah luar biasa. Nanti teman-teman bisa rasakan keajaiban itu ada, dan keajaiban itu terkaget-kaget gitu. Bahkan ya Allah, ternyata Engkau benar-benar maha baik. Tapi yang paling terpenting, nah ini yang paling penting, jangan memakai logika. Artinya logika Anda buang. Jangan Anda berpikir bagaimana caranya ya, nanti dari mana ya. Jangan begitu. Tugas kita bukan mendikte Allah, tapi tugas kita adalah meminta kepada Allah dengan cara-cara yang baik. Salah satunya adalah dengan cara kita mengamalkan ilmu sholawat. Nah, itu yang saya lakukan. Alhamdulillah, tiap bulan saya lakukan begitu. Akhirnya insya Allah berjalan 1 tahun, 2 tahun, hingga akhirnya semua hutang saya itu lunas. Nah, itu. Kemudian yang keempat, lepaskan dan jangan diingat. Nah, ini yang sering orang banyak yang nggak paham ya. Selesai kita berdoa, ini ingat ya, selesai kita berdoa, jangan kita ingat, lepaskan saja. Percayakan sama Allah bahwa insya Allah kalau kita datang kepadanya, meminta kepadanya, itu insya Allah Allah akan kabulkan. Terkadang yang membuat kita merasa bahwa doa kita tidak dikabulkan karena kita terlalu memikir dari mana jalannya ya, bagaimana caranya ya. Jangan. Saran saya, lepaskan saja. Yang penting tugas kita itu meminta. Biar Allah saja. Allah punya banyak cara untuk menyelesaikan semua masalah kita. Masalah datang kepada diri kita itu dari Allah, dan solusinya dari Allah juga.
Jangan pikirkan, lepaskan saja, yakin saja. Nah, maksud yang kelima, yakini saja bahwa insya Allah masalah utang kita itu berapapun jumlahnya, itu insya Allah akan lunas. Caranya sudah yakin saja, insya Allah yakin. Karena utang yang menurut kita itu banyak, itu kecil di hadapan Allah. Yang membuat kita itu susah untuk membayar karena kita terlalu mengandalkan logika. Jangan pakai cara Allah, jangan gunakan logika, serahkan semuanya pada Allah. Insya Allah kalau dengan cara begitu semua masalah kita akan beres. Dan yang terakhir, dan ini yang paling penting, supaya ini sholawat juga bekerja dengan cepat, jaga sholat. Nah, apa artinya Anda sholawat ribuan kali kalau yang wajib sholat kita nggak benar? Ini salah kaprah. Itu salah satu penyebab mengapa orang sudah banyak sholawat, dia tidak perhatikan ini sholat. Dia sungguh-sungguh mengamalkan sholawat tapi tidak menjaga sholatnya. Padahal sholawat itu kan hukumnya sunnah, sementara sholat itu hukumnya wajib. Masa yang dia dahulukan itu sunnahnya dulu, harusnya yang wajib dulu. Nah, ini yang penting, jaga sholat. Sholat 5 waktu jaga, benar-benar jaga. Alasan apapun, sesibuk apapun Anda, jaga sholat ini. Usahakan berjamaah di masjid. Kalau bagi yang perempuan ya sudah nggak apa-apa di rumah. Yang penting begitu dengar azan langsung ambil air wudhu, langsung sholat. Dan jangan lupa dalam melaksanakan sholat jaga juga sholat sunnah-sunnahnya, qobliyahnya dan ba'diyahnya dijaga. Insya Allah kalau kita rutin mengamalkan yang 6 ini yang sudah saya pakai, yang sudah saya gunakan, Anda akan terkejut dan terkaget bahwa betapa Allah itu benar-benar punya banyak cara untuk menyelesaikan semua masalah kita, termasuk utang. Inilah yang saya gunakan dan inilah yang saya pakai, inilah yang saya amalkan, yang saya kerjakan untuk saya bisa keluar dari jeratan hutang. Nah, sebenarnya bisa langsung kita tidak menggunakan cicilan hutang, tapi langsung bayar, lunaskan hutang. Misal hutang kita 100 juta, bisa sih, tapi kadang-kadang kita ini manusia kan terlalu banyak memikir, terlalu banyak mikir ya. Yakinnya itu kurang kepada Allah, mikirnya itu yang banyak. Misal kita pengen punya hutang 100 juta, kita pengen lunas, bisa sih. Metodenya caranya sama. Kita tuliskan di sini jumlah hutang kita 100 juta misalnya, tapi kita sudah belum lagi kita mengamalkan itu, kadang-kadang sudah berpikir kita, apa iya ya, apa bisa ya. Nah, makanya saya gunakan cicilan yang 1.500.000 biar supaya tidak terlalu kita memikirkan apa iya ya, tidak. 1.500.000 ya, kalaupun kita pinjam sama teman pun insya Allah dikasih kalau kita dipercaya ya. Tapi ya inilah yang saya gunakan, saya latih, saya amalkan. Niat saya melatih keyakinan, melatih untuk tidak terlalu mengandalkan logika, mengandalkan pikiran, tapi mengandalkan kekuatan Allah. Insya Allah kalau 1 bulan, 2 bulan kita sudah menerapkan misalnya cicilan hutang 1.500.000, kita bisa langsung praktekkan cara bayar, cara melunasin hutang kita semuanya. Misalnya hutang kita 100 juta, ya sudah kita tulis saja di sini, alhamdulillah ya Allah, semua hutangku 100 juta misalnya lunas terbayarkan, terima kasih ya Allah. Ini tulis dan Anda kerjakan sholawat itu. Tapi ingat, dalam mengamalkan sholawat itu usahakan kita fokus dan kita istiqomah serta kita rutin. Jangan ada putus satu hari, tapi terus kerjakan, rutinkan. Walau kita capek, lelah, kemudian kita sibuk, ya pandai pintar-pintar kita untuk memilih waktu supaya kita bisa mengamalkan sholawat ini. Nah, saran saya teman-teman silakan coba. Tapi seperti yang saya awal bilang tadi, ini cara saya. Dan insya Allah banyak juga orang yang sudah membuktikan dengan dia istiqomah mengamalkan sholawat, insya Allah semua masalahnya itu selesai, hutangnya lunas. Cuman saya buat begini urutannya supaya saya bisa berbagi kepada teman-teman. Jika teman-teman punya hutang, berapapun jumlah hutangnya, jangan takut dulu. Artinya hutang itu insya Allah bisa terlunaskan manakala kita memintanya, melunasinya dengan cara-cara yang Allah ridho, dan inilah caranya. Oke, baik, itu saja teman-teman semuanya yang dapat saya bagikan. Pesan saya, berapapun jumlah hutang Anda, jangan takut, hadapi dan pilihlah cara-cara yang Allah ridhoi untuk bisa melunasin semua hutang-hutang Anda. Kan banyak orang tuh cara-cara ya yang supaya hutangnya lunas, tapi ya masing-masing sih memilih bagaimana enaknya. Kalau saya lebih memilih cara ini, dan alhamdulillah dengan cara ini
sampai saat ini saya kerjakan bukan hanya perkara hutang, masalah impian, masalah cita-cita, keinginan, itu insya Allah sampai saat ini saya kerjakan. Dan sebenarnya banyak sih yang sudah saya rasakan, termasuk saya beli kulkas itu dengan ilmu sholawat, TV dengan sholawat, semuanya itu banyaklah barang-barang yang ada di rumah saya itu. Dan saya itu kadang-kadang nggak habis pikirnya tuh, ternyata Allah benar-benar luar biasa ya. Dan sampai saat ini saya masih merutinkan mengamalkan itu untuk meraih impian-impian saya yang kedepannya. Dan kita sama-sama berdoa bagi teman-teman yang saat ini sedang punya ujian masalah hutang. Saya doakan semoga Allah cepat melunasi dan semoga Allah juga membukakan jalan supaya teman-teman bisa keluar dan bebas dari jeratan hutang. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.